Ken Blanchard, seorang ahli kepemimpinan pada bukunya yang berjudul Lead Like Jesus, menyimpulkan bahwa biasanya ada dua kelompok yang biasanya memengaruhi para pemimpin. Dan kalau kita perhatikan dari kesimpulannya, dia mengatakan bahwa kelompok yang pertama adalah mereka yang punya hubungan kekeluargaan dengan pemimpin tersebut. Dan kelompok yang satu adalah mereka yang terdiri dari para pemimpin yang berada dalam struktur organisasi di mana pemimpin itu bekerja. Nah, apa yang membuat dua kelompok ini berbeda? Ken Blanchard menyimpulkan bahwa yang membuat mereka berbeda adalah sebenarnya dilihat dari permanen tidaknya relasi dari seorang pemimpin dengan pemimpin yang memengaruhinya. Jadi, dia menyimpulkan seperti ini kira-kira, bahwa biasanya seorang pemimpin itu akan sangat dipengaruhi oleh mereka yang sebenarnya masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemimpin tersebut. Yang biasanya mereka adalah anggota keluarga. Entah itu ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, mari kita coba perhatikan ada satu contoh. Kalau kalian adalah penggemar Spider-Man, tentu kalian sangat familiar dengan satu line atau bahkan ada satu scene ya di film tersebut. Kira-kira line-nya seperti ini. With great power comes great responsibility. Tentu kalian ingat ya percakapan ini. Ini adalah percakapan antara Peter Parker dengan pamannya yang kita kenal dengan Uncle Ben. Dan kalau kita perhatikan di film tersebut, kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari Uncle Ben dalam kehidupan Peter Parker. Dan advice ini seperti menjadi sesuatu yang sangat signifikan dalam perjalanan hidup Peter Parker, sehingga ketika tiap kali dia menghadapi begitu banyak masalah dalam hidupnya, advice ini seperti menjadi penunjuk jalan bagi dia dalam pengambilan keputusan. Nah, pada 2 episode mendatang, mulai dari episode ini dan nanti episode berikutnya, saya akan membagikan beberapa advice yang sebenarnya ini cukup popular, yang mungkin saja memengaruhi kalian sebagai pemimpin. Nah, advice ini datang dari mereka yang dianggap top performers di bidang mereka masing-masing. Tapi sebelum lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, khususnya bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung ke kanal ini. Saya Heinz Wokas, dan di kanal ini saya senang berbagi hal-hal terkait leadership development maupun self-development. Kalau kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, pastikan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Berikut advice pertama yang ditawarkan oleh mereka yang, seperti yang saya katakan tadi, mereka yang top performers. Go the extra mile to show people you care. Nah, bagi saya ini prinsip yang penting sekali sebagai pemimpin. Kita sebagai pemimpin selalu dituntut untuk memberikan lebih daripada yang diharapkan. Dan jika kalian mempunyai kapasitas itu, tentu jangan menunda-nunda atau memperhitungkan kontribusi yang kalian berikan. Karena apa yang kalian berikan itu sebenarnya akan sangat memengaruhi komunitas di mana kalian berada, dan jangan selalu berpikir bahwa reward yang akan kalian dapatkan itu selalu bersifat materi. Karena bisa jadi reward yang kalian dapatkan itu hal-hal lain yang sebenarnya akan menolong kalian untuk bertumbuh sebagai pemimpin. Hal yang kedua, mereka katakan seperti ini, go wherever it takes to learn from the best in your industry. Nah, bagi saya ini adalah advice yang penting sekali. Saya tidak tahu seberapa serius kalian dengan career kalian saat ini, tapi sebenarnya banyak hal dalam pekerjaan kita tidak perlu melakukan apa yang namanya reinvent the wheels. Justru sebaliknya, we don't have to reinvent the wheels. Mari kita belajar dari mereka yang telah menjalani jalan yang kita lalui sekarang. Kita belajar dari kesalahan mereka, dan harapannya kita itu bisa semakin bertambah dalam hal hikmat untuk membuat keputusan. Advice yang ketiga, perform a role before you hire for it. Apa kira-kira alasan yang menjadi latar belakang sehingga ada advice seperti ini? Setidaknya ada 2 hal yang menjadi alasan mengapa kita harus mempraktikkan hal yang sudah saya sebutkan tadi. Karena ketika kita itu perform a role before we hire for it, biasanya kita itu akan bertumbuh ya, empati kita melihat tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang kita hire untuk mengerjakan tugas tertentu. Dan di saat yang bersamaan, kita juga develop yang namanya awareness of critical thinking. Karena kita melihat bagaimana kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, dan ketika kita mengerjakan itu secara hands-on, kita terlibat langsung, kita mempunyai pandangan yang sedikit berbeda ketika ada orang lain yang menghadapi kesulitan ketika mengerjakan pekerjaan tersebut. Hal yang keempat,
it's never too late to get started. Saya pikir ketika membicarakan prinsip ini ada satu tokoh yang biasanya menjadi panutan. Mungkin kalian ingat cerita dari Colonel Sanders, pendiri dari KFC ya. Sesuai dengan cerita, kalau kalian bisa temukan di internet, dikatakan bahwa dia mulai usahanya itu saat dia berumur 65 tahun. Dan dia harus menjajakan jualannya ya, dari rumah ke rumah untuk membangun bisnisnya tersebut. Mungkin ini terkesan seperti anomali. Berapa banyak sih orang yang usia 65 tahun yang mengerjakan hal yang signifikan? Mungkin hanya sedikit. Tapi poin dari advice ini adalah sebenarnya ketika kita mempunyai hal yang kita percaya ini boleh memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan orang lain, maka tidak ada kata terlambat untuk kita mulai. Nah, hal yang kelima. Whatever you're working on, keep going. Why? Because success is incremental. Nah, kebanyakan kita harus akui bahwa sekarang kita hidup di dunia yang sepertinya mudah saja kita itu dibombardir dengan berbagai macam success stories ya. Dan itu kebanyakan justru instan. Dan seolah-olah kita kayak terintimidasi dengan apa yang kita kerjakan, seolah-olah kita tidak ada kemajuan dengan yang kita kerjakan. Tapi dari advice ini kita belajar bahwa sukses biasanya itu terjadi secara incremental, tahap sedikit demi sedikit, dan ketika kita melihat semua kesulitan yang kita hadapi selama perjalanan itu, membuat kita itu lebih mengapresiasi pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan. Keenam, ask for assignments turned down by people more senior. Nah, ini sebenarnya adalah satu advice yang menarik sekali yang saya temukan. Kira-kira tujuan dari advice ini mengatakan pada kita yang lebih muda ya, ketika kita itu serius dengan apa yang kita kerjakan, sebenarnya kita harus memberikan extra effort ketika kita ingin membangun apa yang kita kerjakan. Dan salah satu usaha adalah sebenarnya coba lihat pekerjaan yang sepertinya tidak suka dikerjakan oleh orang-orang yang lebih senior dari kita. Dan dalam hal ini kita tentu melakukan yang namanya prinsip yang pertama tadi, go extra miles. Apakah kita willing untuk lakukan itu? Mungkin saat ini kita mengatakan bahwa, oh ya, saya lebih memikirkan bagaimana saya menyeimbangkan kehidupan kita. Ya betul, itu saya juga percaya, tapi ada hal-hal tertentu yang mau tidak mau kita harus memberikan effort, memberikan extra effort. Dan we go extra miles untuk membangun apa yang kita sedang kerjakan sekarang. Dan yang terakhir kira-kira seperti ini advice-nya. How you do one thing is how you do everything. Nah, bagi saya, advice ini adalah salah satu advice yang sangat penting ya, untuk kita mengerti sebagai pemimpin. Kira-kira dari advice ini kita belajar hal sederhana bahwa ketika kita itu faithful, if you are faithful in a very little, you are faithful in much. Ketika kita itu bertanggung jawab dengan hal-hal kecil yang dipercayakan untuk kita kerjakan, sebenarnya itu akan sangat berpengaruh ke area lain yang kita kerjakan. Jadi ingat ini, how you do one thing is how you do everything. Ketika kita itu memberikan totalitas kepada satu pekerjaan yang kelihatan simple, sebenarnya itu menggambarkan bagaimana kita itu melihat hal-hal yang lebih besar yang dipercayakan untuk kita kerjakan. Nah, dari 7 advice yang sudah saya bagikan ini, kira-kira advice yang mana yang seperti resonate dengan kalian, dan kira-kira itu yang kayak menstimulasi kalian untuk berpikir lebih jauh. Coba bagikan apa yang kalian pikirkan dan kalian temukan menarik atau inspiring dari episode kali ini, supaya kita boleh melanjutkan diskusi. Dan kalau mungkin juga kalian mempunyai advice yang selama ini cukup memengaruhi kehidupan kalian, atau terutama bagaimana kalian bertingkah laku sebagai pemimpin, mari bagikan juga di kolom komentar. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.